Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ala ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidana ya Abah Ruh ya Rasulullah. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ayat yang tadi dibacakan adalah ayat tentang perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk mendawamkan atau memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya perintah kepada orang-orang yang beriman, akan tetapi Allah perintahkan kepada para malaikat yang ada di alam jagat ini. Kenapa Allah perintahkan untuk membaca atau mendawamkan sholawat? Sebelum adanya Al-Quran diturunkan, Al-Quran itu diturunkan 1500 sekian Masehi. Jadi sholawat itu Allah dawamkan sebelum penciptaan daripada alam dan bumi ini. Sebelum ada surga neraka, Allah sudah perintahkan untuk bersolawat. Walaupun manusia itu pada saat itu belum ada. Nah, makanya manusia pertama yang diciptakan Allah itu yaitu Nabi Adam. Awalnya Nabi Adam itu merasa percaya diri atau bahasa kita pede lah gitu. Karena beliau atau Nabi Adam itu manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Nah begitu Nabi Adam lihat ke langitnya Aras, ternyata di Aras tertulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kata Nabi Adam, oh bukan saya kekasih Allah itu, tapi adalah Muhammad, itu adalah kekasih Allah. Maka dari itu betul Nabi Adam itu manusia pertama yang diciptakan Allah Ta'ala. Tapi kalau bicara ruh pertama itu adalah ruhnya daripada Kanjeng Rasul yang diciptakan Allah Ta'ala. Itu dibahas di dalam sebelum ada penciptaan di Lauhul Mahfuz, sebelum ada penciptaan merencanakan Allah surga, neraka, bumi dan yang lain-lain itu, Allah menulis di Lauhul Mahfuz itu. Pertama yang ditulis itu adalah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya kita diwajibkan berzikir kepada Allah Ta'ala itu. Zikir terbaik itu adalah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Atau orang banyak berzikir itu La ilaha illallah. Abdul zikir La ilaha illallah. Jadi abdulnya zikir, sempurnanya zikir itu adalah La ilaha illallah. La ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi siapa saja orang yang mendapatkan zikir La ilaha illallah, insyaallah biidznillah ahli jannah. Allah dawamkan begitu. Nah, ada juga orang berzikir istighfar, ada juga orang berzikir dengan sholawat. Nah, tadi kenapa hanya yang paling utama dan terutama itu adalah sholawat dan La ilaha illallah?
Kalau la ilaha illallah kita dawamkan secara ikhlas, itu kalau ditimbang dengan sealam jagat ini masih jauh lebih berat kalam la ilaha illallah. Itu Allah dawamkan seperti itu. Nah, kenapa manusia, hai orang-orang yang beriman tadi, diwajibkan untuk memperbanyak sholawat? Karena Nabi kita ini bukan manusia biasa, manusia yang sangat sempurna, manusia yang sangat istimewa, kekasih Allah. Kalau manusia ingin kenal dengan Allah, kata Allah, "Qul ya Muhammad, katakan, qul in kuntum Allah fattabi'uni." Kata Allah, Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabat, "Qul in kuntum Allah fattabi'uni." Kalau ingin mengenal Allah, ikuti aku. Kata Rasul, ikuti aku. Makanya Rasulullah itu meninggalkan wasiat itu hanya dua. Apa wasiatnya itu? Satu adalah Al-Quran, kedua adalah sunnah. Nah, sejauh mana kita mengenal daripada sunnah-sunnah Nabi kita? Sejauh mana kita mengenal keluarga Nabi agar kita bisa muncul rasa mahabbah, rasa kecintaan kita kepada Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak mengenal bagaimana cara makannya Rasulullah, bagaimana cara berpakaiannya Rasulullah, bagaimana cara bersosialisasinya Rasulullah, bagaimana cara berdakwahnya Rasulullah, atau minimal kita mesti tahu siapa keluarga daripada Nabi, ibunya. Anak-anak kita ini kadang-kadang suka pada lupa. Nah, ibu, bapak yang dirahmati Allah, wajib kita kiranya sebagai orang tua untuk mengenalkan anak-anak kita kebesaran atau sunnah-sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Ibunya misalkan yang melahirkan itu adalah Siti Aminah, bapaknya Abdullah, istrinya Sayyidina Khadijah, anaknya Sayyidina Fatimah Zahra, mantunya Sayyidina Ali, cucunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, terus sampai ke pamannya, keluarga-keluarga yang lainnya. Paling tidak agar muncul dan tertanam di hati kita rasa mahabbah, rasa kecintaan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita semua ingin masuk surga. Sementara pintu surga itu cuma ada dua, tidak ada lagi. Satu dengan rahmatnya Allah Ta'ala, itu hak prerogatif Allah Ta'ala. Gak ada yang maksud surga itu karena ibadah kita. Di zaman sebelum Rasulullah itu, umur-umurnya itu, usia-usianya itu pada panjang. Ada yang 1500 tahun, ada yang 1000 tahun. Ada salah satu ulama besar di zamannya, beliau ahli ibadah. Selama beliau hidup itu usianya 500 tahun, dan dia berdoa kepada Allah Ta'ala ingin masuk surganya itu karena amal ibadahnya. Ya Allah, saya ingin masuk surga itu karena amal ibadah saya. Saya 500 tahun tidak pernah maksiat, tidak membuat dosa dan segala macam. Kata Allah, ya bolehlah kalau memang begitu, ingin masuk surga karena amal ibadah. Kata Allah, ya sudah, timbang saja biji matamu sebelah kiri dengan ibadah kamu selama 500 tahun. Ketika ditimbang itu tidak ada apa-apanya. Kenapa? Dia berbicara atau dia bisa membaca Al-Quran, dia bisa beramal soleh karena Allah kasih mata. Bagaimana kalau nggak dikasih mata? Tidak bisa melihat, misalkan punya mata tapi tidak bisa melihat. Nah, amal ibadahnya pasti akan berkurang. Nah, makanya kita sebagai manusia yang Allah kasih kesempurnaan harus merasa lebih bersyukur daripada orang lain yang segitu banyak kekurangan.
Yang kedua, kenapa rahmatnya Allah dan syafaatnya Kanjeng Rasul yang menjadikan kita bisa masuk surga. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di alam kubur itu Bu, tidak ditanya bagaimana cara wudunya, bagaimana cara sholatnya, tidak ditanya. Yang ditanya itu adalah man rabbuka, man, seberapa besar kamu kenal dengan Allah. Itu. Yang kedua, wa nabiyuka, seberapa kenal dengan kekasih Allah, baginda Nabi. Makanya kata Nabi, siapa yang lisannya lebih banyak dan basah menyebut namaku kelak di yaumil akhir, dia akan lebih dekat denganku. Itu kata Rasulullah. Jadi masuk surga itu bisa dua, rahmatnya Allah dengan syafaatnya Kanjeng Rasul. Nah, bagaimana kita bisa muncul rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada Rasulullah? Karena kita tidak mengerti siapa Rasulullah itu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, diceritakan di dalam kitab Imam Ibn Athaillah, ketika Rasulullah dibangunkan di alam barzah, Rasulullah itu tidak mencari keluarganya. Rasulullah itu tidak mencari istrinya, Sayyidatuna mana Sayyidatuna, enggak begitu Rasulullah. Enggak mencari anaknya yang begitu disayanginya, Sayyidatuna Fatimah Zahra. Yang ditanya itu adalah, ya Jibril, di mana umatku? Di mana umatku? Di mana umatku? Itu pada saat di hari kebangkitan kelak di yaumil akhir, orang yang paling sibuk itu adalah baginda Nabi. Nabi-nabi yang lain tidak bisa memberikan syafaat. Ada yang meminta tolong kepada nabi-nabi sebelumnya, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, segala macam. Minta tolong untuk supaya bisa masuk surga. Kata nabi-nabi sebelumnya, nafsi-nafsi, 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 masing-masing. Beliau tidak bisa memberikan syafaat. Tapi kata Nabi Musa, hanya satu harapan kita yang bisa menolong kita kelak di yaumil akhir, itu adalah kekasih Allah, itu baginda Nabi Muhammad SAW. Karena baginda Nabi itu memegang pintu surga. Jadi kata Allah, dan pada saat menjelang ajal itu, Ibu pernah sering dengar mungkin lah ya, pada saat menjelang ajal kepada Rasulullah SAW, apa yang ditanyakan kepada Jibril? Ya Jibril, sebelum dicabut nyawa nih sama malaikat Israil, dan begitu hati-hatinya itu malaikat Israil mencabut itu, sampai ditanya, Rasulullah sudah siap apa? Gitu. Kata Rasulullah, ada satu pertanyaan, ya Jibril, tolong sampaikan kepada Allah Ta'ala, ketika aku sudah dicabut nyawa, hanya satu pertanyaan, bagaimana umatku kelak nanti? Kata Rasulullah. Akhirnya Jibril menghadap Allah Ta'ala. Kata Jibril, ya kekasih Allah, kata Allah, sebelum umat-umat yang lain masuk surga, kata Allah, umat engkau lah yang akan lebih dahulu masuk surga. Bayangkan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sebegitu cintanya Rasulullah, sebegitu cintanya baginda Nabi kepada umatnya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita sebagai umatnya Nabi, rasa cinta kita kepada Nabi sejauh mana? Ibu, Bapak yang dirahmati Allah, Ibu punya anak, sayangnya sebegitu kepada anak. Ketika anak sakit dan segala macam, ditungguin dan segala macam. Mungkin kalau bisa berdoa itu, ya Allah, jangan engkau berikan sakitnya kepada
anakku, tapi berikanlah kepadaku. Sampai sebegitu sayangnya seorang ibu atau seorang bapak kepada anaknya. Rasulullah itu begitu sayang kepada umatnya 3 kali lipat lebih sayang daripada ibu kepada anaknya. Itu. Sesayang-sayangnya kita masih ingat sama anak. Rasulullah itu nggak ingat sama keluarganya, yang ditanya umatnya. Nah, itu sih. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seberapa besar dari doaku dan untuk sholawat kepadamu? Jadi kalau doanya 100% itu 50% sholawat atau mengagungkan kepada baginda, 50% lagi doa pribadi. Apa jawaban daripada Rasulullah ketika itu disampaikan oleh sahabat? Masyita. Apa kata Rasulullah? Masyita itu adalah lebih banyak, lebih baik untukmu. Jadi Rasulullah itu bukan orang yang ingin disolawatin begitu-begitu, enggak. Sealam jagat ini, Bapak Ibu jamaah Allah, seluruh sealam jagat raya ini kita tidak bersolawat kepada Nabi, tidak akan mengurangi derajat Nabi sebagai kekasih Allah, nggak ngaruh itu. Yang sebenarnya kita bersolawat kepada Nabi itu sebetulnya kita yang butuh kepada Nabi. Hakikatnya begitu. Bukan banyak menyampaikan mungkin salah penafsiran atau bagaimana ya. Tidak lupa kita sampaikan sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, pernahkah kita bersolawat kepada baginda Nabi? Pernahkah kita mengasih salam kepada Nabi? Seberapa besar, seberapa banyak sholawat dan salam yang kita dawamkan kepada baginda Nabi? Maaf, kalau bahasa di pesantren itu, yang begitu namanya ngeprank Nabi itu. Kita ngomong, mari kita sampaikan sholawat, tapi kita tidak mendawamkan sholawatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, tidak didawamkan. Salamnya pun tidak disampaikan. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Sayyidina ya Abahru ya Rasulullah. Itu hanya cuma, ayo kita bersolawat, tapi dia hanya sendiri tidak bersolawat. Yang kedua atau yang berikutnya adalah tadi ketika dijawab oleh Masita, lebih banyak, lebih baik untuk. Kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana ketika seluruh doaku itu adalah bersolawat atau mengagungkan 100% mengagungkan kepadamu? Kata Rasulullah, masih tawantu, lebih banyak, lebih baik untukmu. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, fadilah-fadilah daripada sholawat itu begitu banyak. Dan seberapa banyak sih tadi sholawat yang mesti kita harus dawamkan? Di dalam kitab Imam Ibn Athaillah, di situ dijelaskan masuk kategori banyak itu adalah 313 sholawat. Nah, tinggal tandanya kita udah berapa? Itu dalam kita begitu tuh, 313 itu termasuk, udah masuk kategori banyak. Dan Ustadz nanya ke saya, kalau Haji berapa Haji sholawatnya? Alhamdulillah bi'itilah tasijin Allah tidak kurang daripada 10.000 sholawat sampai 15.000. Nah, sholawat itu memang aneh Bu. Kenapa? Dulu saya belajar sholawat itu sekitar tahun 2004 itu, untuk mendawamkan sholawatnya 10 aja susahnya, Masya Allah godaannya. Jadi itu bahasa sederhananya gini, kalau kita tidak punya guru mursyid, kita harus banyak bersholawat dan gurunya langsung dibimbing oleh Rasulullah. Kalau kita tidak punya guru mursyid, banyaklah bersholawat. Jadi gandol gitu kalau bahasa ininya. Amal-amal kita kan sholatnya aja nggak jelas. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sholawat itu kalau ilustrasinya bahasa di kita itu perangko. Jadi kalau kirim surat tidak pakai perangko tidak akan nyampe.
Sholat kita ini kalau kagak ada sholawatnya, nggak sah. Jumatan nggak ada sholawatnya, nggak sah. Nabi Adam yang manusia pertama Allah ciptakan, ketika mau menikahi Sayyidina Hawa, maharnya apa? Sholawat. Jadi tahu bahwa ruh yang pertama diciptakan itu adalah ruhnya daripada Nabi Muhammad. Siapa nama ruhnya? Sekarang pertanyaan gitu. Apa sampai kita mengenal tadi keluarga Nabi? Apa kebiasaan Nabi? Gitu. Sunnah-sunnah Nabi apa? Nah, kita sudah harus sampai tahu siapa nama ruh daripada Nabi Muhammad. Kalau Muhammad itu yang kasih nama itu Abdullah dan Aminah ibu bapaknya. Kalau nama ruhnya siapa? Ya, tadi yang disampaikan tadi, Ahmad Ruhullah. Surga diciptakan, neraka dari cahayanya Kanjeng Rasul. Dunia salam jagat ini diciptakan dari cahayanya Kanjeng Rasul. Seperti cahaya pada Kanjeng Rasul, termasuk Nabi Adam. Alhamdulillah di kita ini juga sering saya lihat juga bahas pengajian, ada fikih, ada bahas kitab kuning, ada bahas kitab Jalalain. Nah, coba juga deh sekali-kali ngajinya ngaji hikam. Ngaji hikam itu lebih banyak urusannya ke dalam atau urusan tauhid gitu. Nanti banyak kitab-kitabnya di situ ada dan Syekh Imam Ibnu Athaillah dan Syekh Imam Abu Hasan As-Sadili radhiyallahu an, banyak kitab-kitab yang lain. Nah, agar maksudnya begini, agar tertanam, agar tumbuh di dalam hati kita kecintaan dan rasa mahabbah kita kepada Allah Ta'ala dan kepada kekasih Allah. Kan yang dibahasnya biasanya di cara wudhu, di kubur itu nggak ada bahas begitu, nggak ada. Nah, jadi sejauh mana kita punya rasa kecintaan, sejauh mana kita punya rasa apa, dan itu yang dilihat oleh Allah Ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, salawat itu salah satunya Ibu penarik rezeki. Ini beda caranya gitu. Rezeki itu diibaratkan seperti putri bidadari yang dari surga. Semua manusia pasti suka sama dia. Tidak ada yang tidak suka. Sebegitu cantiknya putri bidadari dari surga. Dan manusia itu diibaratkan seperti pemuda yang tampan. Kata rezeki begini, kata rezeki. Dilihatlah pemuda itu di hatinya. Wah, dia belum kenal saya, belum ada rezeki, belum ada apa. Tapi di hatinya, dunianya begitu melekat. Rezeki itu begitu, wah, begitulah urusan dunia itu. Nah, kalau pakai bab salawat itu untuk mendapatkan memudahkan rezeki itu, tapi ada satu syaratnya, tidak boleh ada di hatinya dunia itu. Sama sekali tidak boleh. Karena itu kalau di dalam tasawuf itu, di dalam tarekat itu, buat mereka itu dunia itu penghalang. Tapi kata Allah, apa di dalam surat Ar-Rahman itu? Fabi'ai ala'i rabbikum tukadziban. Nikmati yang aku berikan, pakai gitu loh. Tapi tidak boleh ada di hati, karena tahu kita nggak dibawa. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, bahagia itu tidak ada hubungannya dengan rumah bagus, mobil bagus, nggak ada, sama sekali tidak ada. Kalau mau bahagia itu hari ini, jam ini, detik ini, gampang untuk bahagia itu. Satu, kita tahu kebesaran daripada Allah Ta'ala. Jadi diibaratkan putih bidadari di surga itu, yang turun itu semua itu keliling. Nah, kita coba sekali-kali begini, begitu ada rezeki kita melengos. Nah, gitulah. Kalau cuma 100 juta mah kita melengos aja deh. Melengos. 500 juta melengos gitu. Coba begitu. Nah, kalau sudah sampai dia menari, misalkan 1 miliar, ya udahlah ambil aja begitu. Nah, gitu. Itu pun masih nggak ada di hatinya. Heran saya, dia itu orang itu. Udah dikasih 1 miliar rezeki, tapi di hatinya nggak ada. Saya katanya, gitu. Kata si rezeki, ayo jangan ajak teman-teman, ayo kita ke sana.
Tetap aja nggak ada di hatinya. Nah itu cara mendapatkan rezeki. Kita kalau kejar-kejar rezeki capek bu. Dikejar itu capek. Di dalam kitab Imam Ibnu Athaillah, kita mencari rezeki itu jangan kayak seperti maaf ya di kitab jelas bunyinya begitu, kayak seperti gogok. Gogok itu kalau dikasih tulang, dilempar begitu itu, ya kan, berebut kayak gitu. Malah belum nyampe ke tulangnya, apa namanya si teman-temannya ini, wah gitu. Jadi kita itu bunyinya begitu. Jadi kita nyari rezeki jangan kayak gitu. Nanti kita sama dengan enggak. Untung gitu-gitu tuh. Lama di canak. Wah, sekedik yang wah. Kecil. Nah, kalau ingin usul dengan Allah itu tadi buang semua urusan. Yang mudah-mudahan nanti di dalam Qiyamul Lail, ayo kita sama-sama nanti kita berzikir, nggak usah banyak-banyak, salawatnya 1000 aja, istighfar 1000, la ilaha illallah 1000, paling juga cuman 1 jam atau 1,5 jam. Ada yang nanya ke saya, gimana sih bisa 10.000, 15.000, cicil. Di subuh 3.000, 4.000 dapat. Kalau sudah biasa itu 1.000 itu 15 sampai 20 menit. Kalau sudah biasa. Ya yang gampang aja deh sholawat Jibril gitu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, begitu besar fadilah daripada sholawat. Nah besok lusa itu manusia yang paling sibuk tadi itu adalah baginda Nabi. Karena Allah izinkan kepada baginda Nabi untuk mencari umatnya yang tergelincir ke neraka. Sampai-sampai dikisahkan di dalam kitab Imam Ibnu Hasan As-Sadili, kata Jibril, ya Rasulullah, perasaan saya sudah habis umatmu yang ada di neraka. Sudah, Nabi ambil tuh, masukkan lagi ke dalam surga. Dari neraka, masukkan lagi ke dalam. Siapapun. Mau dia yang berdosa, mau dia yang enggak, pokoknya umat Rasulullah. Allah izinkan Rasulullah untuk mengambil di dalam neraka. Makanya para wali min itu ilah itu berdoanya itu saking sayangnya kepada umatnya itu. Allahumma gfir ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan umat Nabi Muhammad diberikan keberkahan, diberikan ketenangan, diberikan kebahagiaan, diberikan rizki yang halal dan thayyib. Makanya Islam itu begitu hebat, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Kita sering berdoa, mukminin wal mukminat, muslimin wal muslimat. Padahal orangnya sedang maksiat. Maafkan tadi sedang biliar. Tapi karena kita lagi berdoa di sini, dia kan mukmin. Kena tuh bab itu. Kalau ditanya sama malaikat, ya Allah, saya kan mukminin mukminat. Itu Pak Kiai lagi berdoa di sana. Saya kan mukminin mukmin kalau sedang begitu. Nah itu ada WA ke saya semalaman itu. Saya bilang berapa menit saya harus ini. Kan udah lebih ini waktunya kali ya. Udah lewat. Saya kadang-kadang kalau bicara suka susah direm gitu. Ada satu lagi Bapak Ibu, ini mudah-mudahan daging lah gitu ini ya. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, semua itu mencari ridhonya daripada Allah Ta'ala ya dalam kita beribadah, mencari ridhonya Allah. Nah para istri semua itu mencari ridhonya daripada suami. Pertanyaan saya, mungkin 90% bukan di negara Indonesia Pak, di dunia ini mungkin belum pernah mengazamkan ini atau mendawamkan ini. Ketika kita di dalam kehidupan itu bisa terjadi peradaban ini hanya satu, karena ada ijab kabul. Dalam pernikahan kita ya, yang menjadikan bisa peradaban anak pinak itu kan ada ijab kabul. Pada saat kita menikah, ijab kabul disaksikan oleh Allah Ta'ala. Coba kalau yang kumpul kebo dan segala macam tidak ada ijab kabul, dia tidak tenang dalam kehidupannya walaupun rumahnya bagus dan segala macam itu. Nah kita juga sekarang perlu ijab kabul.
terutama yang usia-usianya udah 50-an ke atas, sudahlah, nggak ada selesainya Bapak Ibu sekalian mencari dunia itu, udah cukup aja lah. Pernah nggak kita berdoa kalau ya Allah makasih banyak ya Allah segini, jangan minta-minta banyak-banyak lagi lah, banyak juga buat apa, jangan dibawa. Ijab kabulnya hanya satu. Mungkin Bapak belum pernah mengalami ini. Coba nanti sepulangnya terawih, sampaikan kepada istri-istri semua ijab kabul bahwa Bapak atau Abi atau Abah, saya ridho punya istri Ibu. Misalkan saya ridho punya istri Turyani, karena dipanggilnya Yayang terus. Yayang itu nggak ada namanya di Lauhul Mahfuz, itu nama panggilan. Saya bilang jangan panggil Yayang, nggak pernah ibu bapakmu ngasih nama begitu, nggak pernah. Panggil namanya yang sesuai dikasih nama. Nggak pernah nama ruhnya, nggak pernah dikasih. Itu satu, ya. Ibu, bapak sepulang terawih coba ijab kabul dengan istri. Ibu, bapak ridho punya istri Ibu. Itu ijab kabul. Sama halnya kata Allah, siapa saja yang ikut dalam perang Badar, jaminannya surga, kata Allah. Terus ada sahabat kan yang bukan hianat, tapi maksudnya membocorkan informasi. Kata sahabat, walaupun dia ahli perang, walaupun dia ikut perang Badar, tapi dia membocorkan rahasia. Tapi kata Allah, kata Rasulullah, tetap kata Allah, kalau dia ikut perang Badar, dia ahli jannah, tetap surga. Jadi maksud saya, ketika Bapak Ibu sudah menyampaikan atau ijab kabul seperti itu, pasti Ibu juga jawabannya, Ibu juga ridho punya suami Bapak. Jadi besok-besok kalau suaminya ada kekurangan, kalau ibunya ada kekurangan, jadi Allah tutupi itu karena sudah ijab kabul. Ibu bikin kopi, bikin apa, mau nyari ridhonya suami, gampang Bu, ijab kabul aja, tanya suaminya, Pak ijab kabul atau Pak, gitu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar mutlak dari Allah Ta'ala, yang salah mutlak dari diri saya pribadi. Saya juga dikasih kodenya udah 2 kali, Pak lewat banyak katanya. Terima kasih.